Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai persepsi konsumen dalam perilaku konsumen. Yang beranggotakan Nurul Homisa dengan NIM 26, selanjutnya Nabil Gita Ramadan dengan NIM 90, dan yang terakhir yaitu Wanda Ayu Farah Imani dengan NIM 120. Baik, selanjutnya di sini kami akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk latar belakang di sini, pada era globalisasi ini telah menciptakan konsumen atau masyarakat yang semakin konsumtif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terciptalah persaingan bisnis yang semakin ketat. Dengan demikian, perilaku konsumen ini menjadi hal yang penting dalam menjalankan bisnis dari yang menciptakan persaingan bisnis tersebut. Karena perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh adanya persepsi dari masing-masing konsumen yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Next. Untuk rumusan masalah, di sini kami mengangkat untuk yang pertama, apakah yang dimaksud dengan persepsi konsumen itu? Kemudian yang kedua, bagaimana persepsi konsumen mempengaruhi perilaku konsumen? Nah, untuk tujuannya di sini untuk mengetahui tentang persepsi konsumen dan untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama terkait definisi persepsi konsumen terhadap perilaku konsumen. Persepsi merupakan proses bagi individu dalam menyeleksi, mengatur, dan menerjemahkan stimulasi menjadi sebuah arti. Persepsi juga diartikan sebagai cara individu melihat dan memahami dunia di sekitar dengan melibatkan informasi yang dilihat, kemudian mengatur informasi tersebut dan memberinya arti. Next. Yang selanjutnya yaitu jenis persepsi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu persepsi risiko. Jadi persepsi risiko memiliki peran penting dalam konteks perilaku konsumen. Hal ini dikarenakan persepsi risiko mewakili tingkat ketidakpastian yang dirasakan oleh individu ketika menghadapi pilihan pembelian. Yang kedua yaitu persepsi harga. Persepsi harga itu diartikan sebagai interpretasi subjektif yang dibentuk oleh pelanggan terkait dengan nilai harga yang menyangkut pandangan mereka mengenai apakah harga tersebut dianggap tinggi atau rendah atau dianggap sebagai harga yang wajar dalam konteks nilai yang diberikan. Kemudian yang ketiga, persepsi kualitas. Persepsi kualitas mengacu pada pandangan menyeluruh konsumen terhadap fitur dan karakteristik suatu produk. Hal ini meliputi seperti keandalan, akurasi, kemudahan, dan kemampuan perbaikan serta atribut lain yang relevan bagi produk tersebut. Next. Yang keempat yaitu persepsi sosial. Persepsi sosial yang dimaksudkan yaitu suatu kompleksitas proses kognitif yang terjadi di dalam pikiran individu yang bertujuan untuk memahami, mengartikan, dan kemudian mengevaluasi individu lain yang menjadi fokus persepsi. Kemudian yang kelima, persepsi nilai atau disebut dengan perceived value merupakan suatu konsep yang melibatkan perkiraan atau keyakinan yang dimiliki oleh pelanggan terkait apakah akan diterima saat melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Kemudian yang keenam, persepsi kemudahan, yaitu merujuk pada konsep di mana penggunaan teknologi dianggap sebagai ukuran sejauh mana seseorang meyakini bahwa teknologi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan dioperasikan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa persepsi merupakan proses bagi setiap individu dalam menyeleksi, mengatur, dan menerjemahkan stimulasi menjadi sebuah arti yang berbeda sesuai dengan sudut pandang tiap individu. Juga terdapat 6 persepsi konsumen terhadap perilaku konsumen yang meliputi persepsi resiko, persepsi harga,
persepsi kualitas, persepsi sosial, persepsi nilai, persepsi kemudahan. Persepsi dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pemilihan. Demikian kelompok kami yang dapat memaparkan hasil diskusi tersebut. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.